Kitab Durrun Nafis mengatakan Jabariyah itu sesat, Qadariyah itu sesat. Dalam soal perbuatan hamba, yang benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Durrun Nafis. Tetapi ya balik bukan benar. Nah, tetapi akidah mantong risawah, mantong tertutup, mantong terhijab Allah ngon alam, mantong terhijab Allah ngon kasab dan perbuatan tanyo. Maka yang paling sempurna kata kitab Durrun Nafis adalah tauhid kasyaf. Di malam dijelaskan oleh Abuya di Masjid Raya Baitur Rahman, hakikat dari segala yang ada ini adalah Allah. Makna hakikat itu adalah asal segala yang ada adalah Allah. Semua terjadi daripada perbuatannya, dari kehendaknya, dari sifatnya. Nah, makanya hakikat itu atau disebut juga tauhid sufi, kita dapat memandang ini tentu dengan dasar ilmu syariat, dengan bimbingan seorang mursyid, kita dapat memandang wujud Allah. Inilah makna la maujud illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Nyo disebut dengan tauhid sufi, disebut dengan wahdatul wujud. Seperti yang saya singgung tadi, pernah berkembang dan diperjuangkan oleh ulama-ulama sufi yang pernah ada di Aceh. Karena apa? Memandang ada wujud selain Allah itu dosa besar. Memandang yang ada selain Allah ada itu dosa besar. Alam ini wujudnya bukan wujud alam, tapi wujudnya itu wujud Allah, asalnya itu Allah. Abuya sering mengatakan, ulama sufi sering mengatakan, limpahan dari wujud Allah, tidak qiyamuhu binafsi, tidak berdiri sendirinya. Makanya ulama sufi mengatakan, wujuduka zambun laka, engkau memandang ada wujud selain Allah, itu adalah dosa besar, zambun laka. Abuya Mudawali mengatakan wujud diri kuta syaitan. Dalam syair beliau dibaca itu di Labuhan Haji, wujud diri kuta syaitan, penghancurnya hidayah Rabbi, jalan metemeng hidayahnya suluk rakan tarikat sufi. Nah, dari itulah timbul istilah-istilah dalam tasawuf, umpamanya dalam kitab Martabat 7 umpamanya, segala yang ada pada hakikatnya adalah Allah. Kitab Durrun Nafis menyebut begitu juga, al-asya ainul haq, segala yang ada pada hakikatnya adalah Allah. Wujudnya betul wujud Allah, karena dia limpahan perbuatan ciptaan daripada Allah. Asal segala sesuatu adalah Allah. Banyak kitab menyebut istilah-istilah yang beragam ibaratnya, tapi maksudnya satu. Pamannya Imam Al-Ghazali menyebutkan pada tauhid tingkat itu disebut syakir adalah masykur. Ya, syakir itu yang berterima kasih, yang menyembah, sama dengan makna yang menyembah adalah yang disembah. Itu Imam Ghazali sebut dalam Ihya. Kitab Insan Kamil menyebut dengan istilah Muhammad Allah, maksudnya hakikat dari wujud Muhammad adalah Allah. Dipahami oleh kita Nabi Muhammad kaji ke Allah mampu hang kacau dulu. Hakikat wujud Muhammad kon hanya Muhammad, alam bandung, hakikat wujud alam adalah Allah. Asal segala yang ada adalah Allah. Itu kata para ulama sufi, target dikirim para nabi agar bertauhid seperti itu. La maujud illallah. Itulah yang disebut dengan tauhid
khawasul khawas. Itulah dimaksud dengan tauhid sufi atau tauhid irfani, atau juga disebut dengan wahdatul wujud. Baru hilang syirik khafi. Nah, tadi ada makalah perbedaan antara MPTT dengan Tastafi, dengan MPU, dengan daerah-daerah di Aceh. Tauhid yang begini yang tidak diangkat oleh mereka. Makanya kehadiran MPTT, ya, pandangan saya, pandangan kita, bukan merusakkan yang ada, tapi menyempurnakan yang sudah ada. Jadi lengkaplah. Watenya ke baru sahdaken wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, tidak kepada yang lain kami berpegang, kami bergantung, kami minta tolong, karena selainmu la haula wala quwata. Karena selainmu tidak ada wujudnya, tapi itu datang dari engkau semua. Terus takun wa iyyaka nasta'in, maka ulama pegang iyyaka na'budu adalah syariat, wa iyyaka nasta'in adalah hakikat. Ya. Mau menyohanjit but hakikat, hanjit kele wa iyyaka nasta'in nunggu. Batu semayang rusak anak Fatihah. Iyyaka na'budu mendangkeun. Baik kele wa iyyaka nasta'in, karena itu hakikat. Yang kenya makna waktu kita dengar azan hayya 'alas shalah ngan syariat dipanggil tasawuf ngumpul ngan hakikat la haula wala quwata illa billah. Itulah Bapak-bapak gambaran ya daripada tauhid sufi ya, dan itu saya ulangi dikatakan oleh para ulama puncak agama, puncak keimanan, puncak tauhid, dan itu yang ditarget oleh para nabi adalah tauhid sufi itu, tauhid wahdatul wujud itu. Kon sesat lu menyohananya malah sesat. Menyohana tamu tauhidnya tanya karena hana sempurna beragama. Maka terima kasih sekali ya kepada Abuya, pada majelis pengkajian tauhid tasawuf, dengan kehadiran Abuya dan MPTT ya, kita sudah dapat memahami tauhid sufi atau wahdatul wujud. Selamanya tanya cuma dapat pahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab Durrun Nafis mengatakan Jabariyah itu sesat, Qadariyah itu sesat. Nah, dalam soal perbuatan hamba yang benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nyokeun Durrun Nafis. Tetapi ya balik ke pegah benar, nah tetapi ba akidah mantong risawah, mantong tertutup, mantong terhijab Allah ngon alam, mantong terhijab Allah ngon kasab dan perbuatan tanyo. Maka yang paling sempurna kata kitab Durrun Nafis adalah tauhid kasyaf. Tauhid kasyaf itulah yang dimaksud dengan tauhid tasawuf dan tauhid sufi yang sedang diperjuangkan oleh majelis tauhid tasawuf ya Bapak-bapak. Jadi luar biasa sekali perjuangan Abuya ya, nyo salah dipahami oleh sebahagian orang, oleh sebahagian ulama, pikir waktu kita pegah hana wujud selain Allah, dipahami alamnya kaji ke Allah nyo kacau kan ya, makaji jak bedro galon beduh ya, jika engkau belum mengerti maka bertanyalah ya, tanyalah kepada Abuya. Abuya mentong sehat, Abuya mentong udip, sangat memuliakan tamu, silakan datang, coba bertanya, baru jelas. Jadi nadasar Bandung, ya, apalagi di Aceh, ya seperti saya katakan pernah hidup ulama-ulama sufi, pernah hidup Syekh Wala, siapa? Syekh Hamzah, Syekh Abdul Rauf Asingkili, beliau juga memperjuangkan ini. Abuya Mudawali tadi kita dengar syairnya. Ya, alhamdulillah sekarang disambung oleh Abuya kita. Demikian